Pinjaman BRI tanpa jaminan, bagaimana sih syarat ataupun tata cara untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman Bank BRI dengan tanpa jaminan? Ini adalah sebuah solusi bagi teman-teman yang mungkin kepentok, tidak mempunyai jaminan. Apakah bisa sampai cair atau tidak? Simak terus paparan saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali informasi-informasi mungkin singkat dan padat ya, karena durasinya pasti di bawah 10 menit, tentang bagaimana sih cara pengajuan pinjaman Bank BRI tanpa jaminan. Nah, hal ini menjadi problematik dan juga banyak terjadi pertanyaan yang ada di lapangan tentang bagaimana sih cara mengajukan pinjaman Bank BRI tanpa jaminan. Apakah bisa betul-betul di ACC atau tidak untuk kita yang rajel seperti ini mengajukan pinjaman Bank BRI tanpa jaminan. Nah, sebagai prolog atau kata pembuka terlebih dahulu, saya ingin memberikan sedikit gambaran aja ya teman-teman ya, sedikit gambaran bahwa bank itu memiliki sebuah regulasi tersendiri, bagaimana mereka mengatur, bagaimana mereka mensyaratkan untuk calon nasabah atau nasabahnya untuk mentaati peraturan. Karena bank ini diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Jadi mereka tidak berdiri sendiri teman-teman, sehingga menyebabkan banyak sekali peraturan yang mungkin dibilang terlalu ketat, juga tidak terlalu ketat sih sebenarnya, secara administratif saja teman-teman. Ini yang harus teman-teman lengkapi di awal. Nah, ngomong-ngomong tentang pinjaman Bank BRI, ada nggak sih pinjaman Bank BRI tanpa jaminan? Saya sebutkan di sini ada. Apa itu pinjaman Bank BRI tanpa jaminan? Yang pertama adalah kredit usaha rakyat atau KUR Bank BRI. Itu apakah bisa tanpa jaminan? Bisa. Yang kedua adalah kartu kredit Bank BRI. Apakah itu bisa tanpa jaminan? Bisa juga. Kemudian yang ketiga adalah kredit tanpa agunan Bank BRI atau kita singkat biasanya KTA. Itu bisa tanpa jaminan juga bisa. Nah, dari ketiga kemungkinan pinjaman Bank BRI tanpa jaminan ini, yang akan dan sangat mungkin disetujui untuk dicairkan atau di ACC adalah pinjaman yang kedua, yakni kartu kredit Bank BRI. Yang ketiga, kartu kredit tanpa agunan atau KTA. Nah, bagaimana dengan KUR? Nah, ini yang akan saya bahas. Untuk teman-teman mengajukan KTA ataupun kartu kredit itu syaratnya mudah banget teman-teman. Biasanya teman-teman cukup melampirkan slip gaji dan juga NPWP di mana tempat teman-teman ini bekerja. Nah, slip gaji ini biasanya bisa 3 sampai juga 6 bulan, itu tergantung permintaan dari petugas. Umumnya sih minimal 3, tapi biasanya ada yang juga 6 bulan. Oke, patoklah rata-rata 6 bulan. Jadi teman-teman harus menyiapkan slip gaji terakhir teman-teman 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir untuk teman-teman bisa mengajukan kartu kredit dan juga KTA. Ini 2 program pinjaman Bank BRI tanpa agunan ya teman-teman ya, tanpa agunan, murni banget tanpa agunan sedikit pun. Tapi di 2 pinjaman yang sudah saya sebutkan ini, KTA dan juga kartu kredit, memang suku bunganya cukup tinggi dibandingkan suku bunga pinjaman program Bank BRI yang lainnya. Seperti apa? Seperti KUR, seperti KUPEDES, seperti KUPRA ataupun seperti KPR. Ini mereka jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa program pinjaman Bank BRI yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, jadi dengan solusi tanpa jaminan, resikonya makin besar, bank menaikkan tingkat suku bunga sehingga dianggap mereka itu safety dengan beberapa angsuran yang mungkin besar di depan untuk mengamankan aset mereka. Kemudian yang akan saya bahas di sini adalah KUR Bank BRI. Ada nggak sih pinjaman Bank BRI khususnya KUR yang tanpa jaminan? Ada teman-teman. Jika teman-teman ini sudah berkolaborasi atau bersinergi dengan baik dengan
pihak Bank BRI. Artinya teman-teman ini sudah menjadi langganan tetap atau sudah menjadi nasabah tetap. Baik itu nasabah tabungan, nasabah deposito, ataupun nasabah pinjaman existing sebelumnya sudah pernah pinjam. Itu bisa difasilitasi pinjaman Bank BRI tanpa jaminan dengan menggunakan program KUR tentu saja ya. Nah, untuk program KUR tanpa jaminan ini itu tadi ada beberapa kriteria orang yang bisa disetujui tanpa jaminan, dikarenakan biasanya nih pihak marketing ataupun mantri Bank BRI sudah mengenal nih karakteristik dari masing-masing personal nasabahnya, sehingga mereka tidak perlu membutuhkan jaminan sebagai pelengkap. Nah, pinjaman sebagai pelengkapnya itu jaminan untuk program KUR. Kenapa demikian? Saya bilang pelengkap dikarenakan mereka sudah trust atau percaya, usahanya ada, tabungannya ada, cicilannya lancar mungkin tiap bulan untuk nasabah existing, sehingga membuat mereka percaya untuk diberikan fasilitas pinjaman KUR Bank BRI tanpa jaminan. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana jika ada studi kasus teman-teman belum pernah meminjam KUR sama sekali dan teman-teman pengen meminjam KUR? Apakah bisa teman-teman meminjam pinjaman KUR Bank BRI tanpa jaminan? Di sini saya bilang 70 per 30, 70% akan ditolak, 30% mungkin akan diterima. Kenapa saya bilang demikian? Karena untuk nasabah baru itu biasanya saringan-saringannya ataupun apa ya istilahnya ya, RPC itu setara dengan misalkan teman-teman dinilai nih gimana karakteristiknya, usahanya, kemudian konsistensinya tiap bulan itu gimana. Itu belum bisa dilihat untuk nasabah-nasabah baru. Nah, untuk nasabah-nasabah baru itu dimungkinkan ya 70% untuk pengajuan pinjaman KUR yang pertama itu diwajibkan memiliki jaminan minimal setingkat BPKB motor ya teman-teman ya. BPKB motor itu teman-teman biasanya sudah bisa langsung diikat untuk pengajuan pinjaman KUR-nya. Tapi bagaimana jika teman-teman tidak bisa dan baru mau mengajukan? Nanti itu tadi kemungkinan ditolaknya cukup dan amat sangat besar sekali, karena bank ini tidak pengen ada resiko jelek ke belakangnya ya teman-teman. Misalkan teman-teman macet, nggak bisa ngangsur, kemudian usahanya mungkin baru berjalan kemudian tutup, belum ada 1 tahun. Nah, kemungkinan itu seperti itu yang membuat bank, khususnya Bank BRI sebagai pelaku penyalur pinjaman KUR Bank BRI itu memberikan tambahan jaminan untuk teman-teman yang baru mengajukan pinjaman, sehingga ada asas sedikit menakut-nakuti ketika teman-teman ini terjadi tunggakan angsuran atau tidak bisa membayar atau gagal bayar pinjaman angsuran tiap bulannya. Nah, kemudian syarat-syarat apa saja harus teman-teman penuhi ketika teman-teman mengajukan pinjaman Bank BRI dengan menggunakan program KUR? Tentu saja yang pertama KTP, yang kedua KK, yang ketiga NPWP ini untuk pengajuan teman-teman di atas 25 juta. Kemudian nanti diwajibkan fotokopi pasangan, KTP pasangan dan buku nikah. Jika belum berpasangan, tentu saja melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan, RT RW atau kecamatan setempat. Itu nanti akan diputuskan oleh kelurahan siapa yang berhak mengeluarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah surat keterangan usaha. Ini bisa bersifat online ataupun offline. Kalau offline teman-teman bisa buat SKU di setingkat kelurahan. Kalau online teman-teman bisa membuat setingkat OSS atau Disperindak kalau zaman sekarang ya teman-teman ya, tapi berbentuk online. Kemudian yang keenam adalah jaminan tadi. Nah, mungkin sekitar itu saja teman-teman gambaran singkat bagaimana tata cara teman-teman mengajukan pinjaman Bank BRI khususnya KUR, kartu kredit dan juga KTA yang dimungkinkan bisa tanpa jaminan. Jika ada teman-teman yang masih bingung, banyak pertanyaan, silahkan komen-komen aja di kolom komentar saya di video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.